Shalom. Sebelum kita mulai ibadah kita mengambil saat teduh, kita berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki Minggu Pentakosta pertama atau Pesta Parjolo Parningotan Ari Hasasaur di Parbadia. Topik di minggu kita pada hari ini ialah hidup dalam roh Tuhan. Marilah kita bernyanyi. Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus, bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dekatkan hatiku kepada
untuk kita di minggu hari ini diambil dari Mazmur 2 ayat 11. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Engkaulah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, kepada korban yang hidup dan yang kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Tuhan
tetapkan untuk kita di minggu ini tertulis dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39a. Kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepada Aku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab Roh itu belum datang. Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom. Bapak Ibu, saya akan membacakan warta gereja untuk kita semua. Saya akan bacakan di dalam bahasa Batak. Dikting maragam. Naparjolo goar ni minggu. Goar ni mingguta sadarion ima Pentakosta ima ari hasasaor nito di Porbadia. Napa duahon torok ni parminggu nasal minggu nasalpu boy meta ida di titing nadong di hitabe. Napa tuluhon ruas sibuanon di Tangyang ima nyonya El Manurung boru Tambunan dirawat di rumah sakit kota. Napa upaton paduan suara peserta Pesparawi. Di mingguta sadarion ima di minggu pagi rodo peserta Pesparawi daerah Provinsi Kalimantan Barat mengebati huriat tahun. Imana petu begehon nasida anon erde nasida tujolo di mingguta sadarion jalani lehon matiki dung sipul tikting setelah warta jemaat. Napalimahon pelean namar boho. Di mingguta sadarion patu paun huriat tado papungu pelean namar boho ima tu ulaun seding HKBP alani tapasahat matujolo dung sipul pelean 2A. Napaunopon pesta Pentakosta napa duahon. Di hari Senin tanggal 8 Juni 2022 tanggal 6 Juni 2022 patu paun ni huriata ima pesta paduahon parningotan hasasaor nito di Porbadia na paduahon masuk pukul 10 siawip asa taparade matik kita lahomadohoti parmingguani. Napa pituhon PA Ina Saresot Jeruju dari Kamis tanggal sia Juni 2022 pukul 16 WIB mangna pukul 4 Botari di Patupa Huriata do PA Ina Saresot Jeruju maringanan di HKBP Sikem Resort Jeruju alani tusude ina nanang borhat tuhuri HKBP Sikem asamar punguma di gerejaon pukul 15 WIB mangna pukul 3 Botari. Napa waluhon roster pertangyangan week di hari Selasa tanggal 7 bulan 6 tahun 2022 di week Bethesda di bagas di keluarga J Parhusip boru menurung dohot alamat Jalan Karet Komplek Surya Kencana 5. Di week Estomihi di bagas di keluarga P Utagaol Boru Tapu Bolon alamat Jalan Parit H Muksin 2 Komplek Gria Caraka Telkom Blok F nomor 20 Sada. Di hari Rabu tanggal 8 bulan 6 2022 di week Maranata di bagas di keluarga Situa J Hutajulu Boru Simajuntak dot alamat Jalan Tabrani Ahmad Komplek Mandau Permai nomor 12. Di Wek Saudi di bagas di keluarga B Pakpahan Gorgultom dawat alamat Jalan Permai. Napasiahon hari ulang tahun. Huria pasahaton selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran dot pernikahan. Turuas ni huriatan na berulang tahun di mingguon 5 tanggal 5 1 tanggal 10 sada Juni 2022. Hatan itu hata tersurat di Roma 5 ayat sada tajahama di bagas tabe. Tikting parhepengon boima tajaha itu lembar tikting nadong dihita ganup marsada sada. Songonima tikting pakobasion parhepengon huriata di samingguon dot akan nanaing sihobasan tuminggu naroon. Mauliate diakat tangiang, partisipasi, dukungan di sude program huria. Saya ditupahi Tuhanima nasa pikiran, gogodo tabahinata tu huriana,
ganuk mahita manangyakon nasa pakobasion ni Huria tuminggon asa ture mardalan bain sangap di goar nitu hatta mauliate. Moni pilasahat ma tu punguan Pesparawi. Paduan suara. Sambil paduan suara pemuda remaja mempersiapkan diri untuk pujian, kami menginformasikan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, paduan suara pemuda remaja bagian dari kontingen Pesparawi tingkat nasional ke-13 tahun 2022 di Yogyakarta, dan kontingen Kalimantan Barat akan mengutus semua kategori lomba, 12 kategori lomba yang berdasarkan hasil lomba Pesparawi tingkat provinsi di Ketapang adalah Kota Pontianak, Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Skadau, dan Kabupaten Melawi. Dan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta, Majelis, dan Jemaat Tuhan yang hari ini paduan suara remaja bisa uji coba. Yang pertama untuk membiasakan mereka di panggung, dan yang kedua anggap mereka tampil di Yogyakarta, dan mereka pada hari Rabu yang minggu depan kami akan berangkat tanggal 18, 2 kloter pagi dan siang, ada yang langsung dan ada yang transit Jakarta, dan tanggal 19 ada 1 kloter. Nah, mereka doakan ketentuan nasional masih dalam situasi COVID-19, maka langsung masuk hotel, mereka diisolasi selama 3 hari, dan mereka tidak boleh keluar hotel, hanya di lingkungan hotel saja. Nah, banyak pertanyaan dari seluruh Indonesia, bagaimana kalau mereka menginginkan makan nasi kucing atau lain sebagainya. Silakan nanti kontingen yang mengurusnya atau LO. Inilah informasi yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu, dan sangat dibatasi. Para penyanyi hanya diberikan kesempatan dari tanggal 19 sampai tanggal 24. Mereka akan menyanyi tanggal 23 hari Rabu dimulai pukul 9, dan mereka dengan nomor tampil yang pertama nomor 1, tapi nomor 1 kan paling bagus ya Pak Rudi ya, nomor 1 dengan gelombang kedua dari nomor 9 sampai nomor 18. Mohon doa Bapak Ibu, dan silakan Bapak Ibu sebagai juri di gereja hari ini, dan silakan memberikan masukan kepada mereka. Dan saya tidak tahu mereka apakah nyanyi semua, tetapi dalam ketentuan lagu wajib, lagu pilihan terikat, dan lagu bebas. Terima kasih Bapak Ibu, khususnya Bapak Gembala Majelis yang menerima kami dalam situasi COVID-19. Puji Tuhan, dan mohon dukungan Bapak Ibu agar kami bisa sehat, selamat kembali ke Pontianak, dan bersama kontingen 34 provinsi seluruh Indonesia. Dan tidak bebas mereka tidak bisa menonton sebelum mereka tanding karena mereka harus diisolasi, dan setelah itu ada 1 hari, hari berikutnya mereka boleh nonton dan ada rekreasi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di hari ini yaitu Minggu Pentakosta, tertulis di dalam Roma pasal 8 ayat 8 hingga ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di minggu ini, Minggu Pentakosta. Tentu kita tahu apa artinya Pentakosta, hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Di sana turun Roh Kudus kepada rasul-rasul, yaitu murid-murid Tuhan Yesus. Di mana? Di Yerusalem. Diturunkan Roh Kudus sebagaimana janji Tuhan Yesus ketika Dia naik ke surga akan memberikan Roh Kudus kepada para murid dan kepada orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu di dalam kehidupan kita juga bercermin apakah memang Roh Kudus sudah ada di dalam diri saya. Kita pasti bertanya begitu. Tentu dalam firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa Roh Kudus telah ada pada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tentu orang yang sudah dicurahkan oleh Roh Kudus maka menjadi orang yang kudus, orang yang suci hatinya, orang yang memberi hidup kepada orang lain. Jadi orang yang sudah menerima Yesus, percaya kepada Yesus, maka dia menjadi orang-orang saluran daripada kehidupan itu, saluran daripada berkat Tuhan. Itulah orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus.
Tentu yang di gereja ini kita semua sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi Pak Pendeta, ada banyak yang memperlihatkan bagaimana yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Seperti di Alkitab. Apa itu? Pada masa Pentakosta, para murid berbahasa roh. Zaman sekarang juga ada bahasa roh. Di gereja kita HKBP sepertinya tak ada bahasa roh. Bagaimana itu? Apakah di HKBP tidak ada Roh Kudus? Karena tidak ada bahasa lidah atau bahasa roh? Tentu tidak. Roh Kudus adalah besar. Roh Kudus tidak lebih kecil dari Yesus dan tidak lebih kecil dari Allah itu sendiri. Sebab Roh Kudus adalah Allah, Roh Allah. Dan Allah itu bekerja bukan hanya satu hal. Dan Roh Kudus itu bekerja bukan hanya dalam bahasa roh saja. Sama seperti Tuhan Yesus memberi kesembuhan kepada orang-orang. Khususnya orang yang buta, banyak yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Orang yang buta, orang yang sakit. Lalu Tuhan Yesus menyembuhkan itu bermacam-macam cara. Ada yang harus ditutupnya dulu matanya, bukalah matamu lalu dia melihat. Ada yang disembuhkan hanya dengan doa, percayalah imanmu telah menyelamatkanmu. Anakmu telah sembuh. Ada juga harus cucilah wajahmu, cucilah matamu dengan air. Lalu dia mencuci matanya, lalu matanya melihat. Ketika orang-orang ini berjumpa, memberitakan tentang kesembuhan, maka dia bercerita, Yesus itu menyembuhkan aku dengan mencuci mata dulu. Aku disembuhkannya dengan apa? Dengan doa saja. Itu salah itu. Kata yang disembuhkan dengan mencuci mata. Salah juga kau. Aku disembuhkan dengan doa aja. Aku disembuhkan dengan ditutup aja mata saya lalu disuruh dibuka langsung melihat. Jangan-jangan Yesus yang kau jumpa itu bukan Yesus yang asli. Jadi Yesus itu tidak bisa kita hanya golongkan dengan satu kata atau satu karya atau satu mujizat. Atau Allah itu tidak bisa kita pegang aja yang Allah begini aja. Lalu di luar dari yang seperti itu kita sebut bukan Allah. Sama dengan Roh Kudus. Kalau tidak bisa bahasa roh, tidak ada di situ Roh Kudus. Kata orang. Kalau hanya beribadah begitu saja, ada di situ Roh Kudus. Tidak. Ucapan seperti itu adalah mengkerdilkan karya Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu Allah itu sendiri. Dia mampu berkarya dengan caranya sendiri. Bisa dengan bahasa roh, bisa dengan bernubuat, bisa dengan bernyanyi, seperti remaja Napo Sebulung ini, bisa dengan beribadah. Dan yang paling besar dari roh itu adalah nubuatan, perilaku, perbuatan. Karena tidak ada gunanya
saya berkata-kata dengan bahasa roh tanpa bernubuat. Dan tidak ada gunanya begitu indah nyanyian kor remaja Naposo Bulung ini kalau tidak dengan tulus menyanyikannya untuk Tuhan. Tidak ada gunanya itu hanya untuk mengejar juara satu atau juara atau nama, bahwa saya bisa, kamu tidak bisa. Tidak. Itu jangan. Tentunya nyanyian itu untuk Tuhan. Jadi bernyanyilah untuk Tuhan, maka semuanya akan menjadi juara satu, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di sini ada pembimbing, saya lihat amang di sini Bapak Amin ya. Iya. Saya dari pihak gereja agak sedikit juga menyampaikan sama Bapak bagaimana muda-mudi itu di gereja. Setelah pertandingan Pesparawi misalnya, kaum ibu Pesparawi, kaum bapak Pesparawi, saya tidak tahu dari pembimbing atau dari PGI yang menyelenggarakan ini, mereka tidak diarahkan menjadi pembimbing juga atau menjadi mentor di gerejanya masing-masing. Jadi hanya sebatas Pesparawi lewat, tahun depan lagi, tidak dipulangkan ke gereja masing-masing untuk menjadi seorang guru mengajar untuk di bawah-bawahnya, supaya menjadi kemuliaan juga bagi generasi selanjutnya. Atau menjadi persyaratan itu orang yang tidak melakukan pengajaran kembali ke gereja untuk latihan kor tidak boleh lagi untuk selanjutnya. Jadi yang aktif di gereja sajalah. Itu yang kami inginkan. Jadi nyanyian itu bukan hanya suara yang indah. Itu mungkin bisa nanti Bapak sampaikan untuk yang menangani ini. Begitu juga di universitas. Ini sudah saya sampaikan untuk remaja Naposo Bulung. Banyak kegiatan di universitas itu. Banyak di fakultas-fakultas itu, kegiatan-kegiatan kerohanian yang membutuhkan banyak uang. Bahkan itu datang ke gereja untuk melakukan belajar, lalu pergi untuk retreat. Setelah pulang retreat, tidak ada maknanya ke gereja masing-masing. Bahkan jadi dia sibuk dengan itu, gerejanya tertinggal. Nah, itu yang menjadi keluhan gereja. Ada kegiatan tapi malah mengambil orang-orang yang berbakat dari gereja, diambilnya ke fakultas, lalu berkegiatan di sana, lalu gereja ditinggalkan. Lalu saya sebutkan, dan saya katakan kepada orang yang datang ke gereja ini, bolehkah fakultas yang kamu tangani itu mengirim mahasiswa itu, mahasiswa Kristen itu untuk menjadi guru sekolah minggu di gereja mereka tinggal atau di gereja mereka terdaftar, atau berputar juga gereja Jeruju ini ke gereja yang lain masuk ke sini memberi pembaharuan tentang pengajaran anak-anak sekolah minggu. Jadi saya lihat jangan hanya momen itu aja lalu lewat begitu saja. Ada momen lagi, kumpulkan lagi. Tanpa harus ada kerjasama dengan gereja masing-masing.
Kalau misalnya ini ada Moni, ada Boru Sidaputar, ada Rudi, ada si apa lagi nih, si Tesuit Andre, hamba orang ini, memang orang ini masih aktif di gereja Ciruju ini. Kalau misalnya tahun depan mereka mau diikutkan, misalnya ini, karena ini napo sebelum saya, jadi saya berani mengatakan itu. Kalau tidak aktif di gereja, kamu tidak boleh lagi. Harus bisa seperti itu. Itu yang saya inginkan. Jadi mereka itu terikat di gereja masing-masing dan memberi pengaruh dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah yang dipenuhi Roh Kudus. Salah satunya ada talenta, lalu disalurkannya talenta itu bagi orang lain. Talenta yang diberikan oleh Tuhan dikembangkannya melalui orang lain, lalu dia menjadi saluran-saluran kehidupan bagi orang lain juga. Dalam epistol tadi Yohanes, Yesus adalah sumber air hidup. Dan orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, dia harus menjadi saluran aliran-aliran kehidupan bagi orang lain juga. Jadi menjadi renungan untuk kita, apakah kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Kita sendirilah yang evaluasi diri kita masing-masing. Tapi saya yakin kita sudah dipenuhi Roh Kudus dengan datangnya ke gereja ini. Karena Roh Kudus bekerja bukan seperti gampang membalikkan telapak tangan ini, tapi Roh Kudus itu bekerja dengan secara terus menerus, seperti air yang menetes ke atas batu yang keras. Dia selalu menetes. 1 bulan itu batu tidak apa-apa, 2 bulan sudah mulai lembut, lalu dia berlobang dengan air yang cair atau lembek, dia bisa berlobang. Begitu juga Roh Kudus di dalam hati kita masing-masing. Dia bekerja dengan secara terus menerus, pelan-pelan memperbaharui diri kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita untuk membimbing atau membina diri kita supaya terus hidup di dalam Roh Kudus? Yang pertama kita lakukan adalah selalu aktif bersekutu dengan Tuhan. Koinonia, bersekutu dengan Tuhan. Jadi orang-orang yang bersekutu dengan Tuhan, maka padanya lah diberikan Roh Kudus. Jadi kalau remaja Napo Sebulung ini bersekutu di KP, maka rohnya akan menjadi KP. Di mana KP yang enak kopi, itu menjadi rohnya. Supaya kita berkumpul di sana. Di mana internet yang cepat, itu menjadi rohnya. Kalau dia suka main game, maka itu rohnya. Game mana yang enak, game mana yang menantang, itu menjadi rohnya, roh duniawi yang hanya menenangkan dirinya sendiri. Karena itu firman Tuhan mengatakan bersekutulah dengan Tuhan, dengan Allah, dengan persekutuan gereja, maka kamu akan dihadirkan dengan Roh Kudus, akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Bersekutu dengan firman-Nya, membaca firman Tuhan, renungkan, lalu biasakan untuk melakukannya, maka kamu akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Sama seperti bapak-bapak yang suka dikede tua, tidak pernah datang ke gereja, tidak pernah bersekutu yang lain, ya rohnya itu kede tua. Apa yang dibicarakan di sana? Tua yang enak di mana? Kapan kita motong anjing? Itu pembicaraan di sana. Tapi kalau ke gereja datang, yang dibicarakan adalah firman Tuhan dan memurnikan pikirannya, membersihkan hatinya, lalu Roh Kudus akan turun kepadanya.
lalu dia akan memberitakan sukacita bagi orang lain. Karena itu jangan rusaki persekutuanmu, bimbinglah persekutuan itu. Sama itu di rumah juga kita, bagaimana kita supaya dipenuhi Roh Kudus. Maka rumah itu biasakan untuk menyanyikan nyanyian pujian untuk Tuhan, untuk memperdengarkan firman Tuhan di sana. Supaya apa? Supaya Roh Tuhan ada di dalam. Ada di dalamnya, bersekutu. Yang kedua, tetap menjaga dan membuka hati kepada Tuhan, supaya Tuhan berikan saya Roh-Mu. Tuhan berikan saya, supaya saya dipenuhi dengan kebaikan, dipenuhi dengan berkat Tuhan, lalu saya mengalirkannya kepada orang lain. Yang ketiga adalah selalulah rendah hati. Karena Roh Kudus datang kepada orang yang rendah hati, orang yang mau memuji, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Ajar saya Tuhan, supaya saya melakukan yang baik. Sama seperti air, Roh Kudus itu dia mengalir kepada atau ke tempat yang rendah. Roh Kudus mengalir kepada orang-orang yang rendah hati. Kemudian dalam firman Tuhan juga kita, supaya Roh Kudus, supaya kita dipenuhi Roh Kudus, kita harus terus-menerus berdoa. Jadi kalau gereja Pentakosta dari kenaikan kemarin, pesta kenaikan atau perayaan kenaikan Tuhan Yesus, dari malam itu mereka akan 10 malam sampai tadi malam berdoa terus, Tuhan berikan saya roh, berikan saya Roh Kudus-Mu. Itu terus mereka lakukan. Maka ada mereka 10 malam. Itu artinya kita harus membiasakan diri supaya Roh itu hadir di setiap diri kita, dengan melalui selalu berdoa. Jangan malas berdoa. Itu pasti akan memberi kita kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini kita diarahkan supaya dipenuhi oleh Roh Kudus, dan topik minggu atau tema minggu hari ini, hidup dalam Roh Tuhan. Hidup di dalam Roh Tuhan. Hidup di dalam Roh, dia bersumber dari Kristus Yesus. Apapun yang kita lakukan di sepanjang hari ini dan hari-hari berikutnya, itu bukan semata-mata untuk kebutuhan daging kita, tapi sepenuhnya itu adalah kehidupan rohani. Karena itu setiap orang yang melakukan aktivitasnya dari saat ini dan seterusnya, jangan lakukan ini untuk dirimu sendiri atau untuk diri kita sendiri, tapi lakukanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah tandanya Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Roh Tuhan itu ada di dalam diri kita. Tentu menjadi tantangan adalah ketika ada musibah, lalu apa yang kita perbuat? Orang-orang yang percaya, dia akan senantiasa berdoa kepada Tuhan supaya dipenuhi oleh Roh Kudus, Roh yang mendamaikan hati. Ini contoh ya. Semoga remaja Naposo Bulung ini yang kor nanti ke Jogja menjadi juara 1,
Amin, namun tuh. Amin. Tapi kalau misalnya nggak juara 1 gimana? Amin juga. Karena saat mendengar firman Tuhan. Coba nanti udah di sana. Masa itu juara 1? Saya lihat mulutnya tak ngomong, tak nyanyi. Juara 1 pula itu ya. Aduh, gimana ini? Tentu padahal dia adalah orang Kristen. Yang diejeknya juga orang Kristen. Yang dinilainya juga orang Kristen. Nah, itu contoh ya. Hanya sedikit tantangan saja atau ada juara 1-nya, ada bajunya entah kemana, entah bagaimana dia, suaranya cantik misalnya. Lalu kita rapi pakai batik Borneo, wow rapi cantik merah seperti Bapak Amin ini, wow. Pangkasannya juga yang ada di sini gondrong, pangkas saja lah supaya bagus nanti kornya kan. Nanti ini dari agama sebelah kah ini ada panjang jenggot. Jangan yang laki-laki misalnya kan, yang perempuan yang merah yang seperti ekor kuda rambutnya dicat hitam dulu biar cantik nanti orang Kristen ini, ya kan? Karena penampilan adalah bagian dari iman. Seperti itu. Jadi remaja Naposo Bulung, kalian kesana bukan hanya untuk juara 1, tapi harus menunjukkan jati diri sebagai orang Kristen. Ada tantangan? Jangan, tetap hidup di dalam damai sejahtera. Itulah contohnya yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Sama dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita sudah berbuat baik, kita sudah berkarakter baik, sudah berbuat baik kepada orang lain, lalu datang balasannya dengan tidak baik. Apa yang kita berbuat? Apakah kita di Galatia 5 ayat 19, yaitu yang memelihara pertikaian? Tentu tidak. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan berdoa, Tuhan berikan saya kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Maka Roh Kudus akan membimbing kehidupan kita, baik tubuh kita, apalagilah roh kita. Kemuliaan bagi nama Tuhan di dunia ini dan juga di surga melalui orang yang percaya kepadanya. Dengan apa? Dengan penuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus itu intinya adalah nubuatan. Berbuatlah, beritakanlah kebenaran, beritakanlah Injil, salurkanlah kehidupan bagi orang lain. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas anugerah Tuhan yang kami terima hingga saat ini, di mana kami bisa merayakan Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus kepada setiap umat yang percaya kepadamu, termasuk kami di dalamnya yang telah Engkau penuhi. Terlebih dahulu Engkau ampuni dosa kami, dan Engkau berikan Roh Kudus untuk membimbing, menghibur, menguatkan kami menjalani kehidupan di dunia ini, supaya dunia ini menjadi tempat pemberitaan kerajaan Allah melalui umat Tuhan, melalui kami jemaat Tuhan yang percaya kepadamu. Karena itu Tuhan, pakai kami untuk menjadi alat-alat Tuhan memberitakan firman-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pekerjaan kami, kegiatan kami,
di sepanjang 1 minggu ini. Berkati kami untuk senantiasa hidup di dalam damai sejahtera karena kepenuhan Roh Kudus-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk peserta Pesparawi dari Kalimantan Barat ini, yaitu remaja, muda-mudi yang telah mempersiapkan diri untuk mengikuti pertandingan kemuliaan nama Tuhan melalui nyanyian pujian. Kalau yang memberkati anak-anak-Mu ini, jauhkan sakit penyakit, mara bahaya, supaya mereka bersukacita untuk mengumandangkan nyanyian mereka di kota Yogyakarta. Bapa di surga, para pembimbing juga, kalau yang memberkati mereka, supaya mereka bersukacita, memberi teladan, memberi pengajaran kepada muda-mudi ini, untuk senantiasa bersyukur kepada-Mu. Yang mereka butuhkan pembiayaan, yang mereka butuhkan dukungan dari setiap keluarga dan gereja-gereja, kiranya Engkau berikan itu Tuhan, sesuai dengan kehendak, sehingga mereka sampai nanti di sana di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Bapa di surga, jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit dalam 1 minggu ini, Kau berkati Tuhan dan sembuhkanlah. Kau angkatlah sakit penyakit dari tubuhnya, supaya bersukacita memuliakan nama Tuhan. Dan jemaat Tuhan yang berulang tahun 1 minggu ke depan, berkati Tuhan, berikan panjang umur, kesehatan yang daripada Tuhan, dan berikan hikmat kepada mereka, supaya mereka berhikmat untuk menjalani tahun atau waktu yang Kau berikan ke depannya kepada mereka, supaya semuanya itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Allah Bapa di surga, ampuni kami dalam setiap kesalahan kami, supaya kami layak menerima berkat Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi, 1 di tempat duduk, 1 ke depan. Kasih Allah dari surga, sukacita yang bakal, Roh penghibur dari surga.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami, karena Roh Kudus Engkau anugerahkan kepada kami yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih memuji nama-Mu, karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada jemaat-Mu, orang-orang yang percaya dan setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan, diperbaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang-orang yang tertidur, dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya, karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir hidupnya. Bimbinglah pemerintah, penguasa dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkanlah iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau antar ke dalam kehidupan yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah menjadi kulit tubuh ini dan sangat rusak,
Tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Horas Madhita